NU besar. Makanya orang tanya katanya, ini NU capresnya siapa? Tenang aja, NU itu belum ngomong, masih santai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdhatal ulama jam'iyatan mubarakatan tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb Al-Mukarram Bapak Ki Haji Panji Taufik, para masyayikh yang hadir, seluruh pengurus NU yang hadir, baik dari MWC Gapura, dan kemudian juga dari ranting sekecamatan Gapura, para kiai pengasuh pesantren, tidak lupa ini Direktur BMT Syariah Gapura yang membanggakan. Hadirin hadirat semua warga desa Gapura, insya Allah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat hadir dalam safari kegiatan saya di Madura, ya, khususnya Pamekasan Sumeneb. Sudah 2 hari atau 2 malam, ya. Alhamdulillah saya melihat luar biasa NU di Sumeneb ini. Kalau katanya Bapak Ibu, dulu ada orang bilang, apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Katanya orang NU itu katanya dulu gampang kumpul, susah baris. Kalau suruh kumpul gampang, tapi susah untuk baris. Kalau Muhammadiyah gampang baris, susah kumpul. Apa maksudnya? Kalau orang Muhammadiyah gampang baris, organisasinya rapi, tapi susah kumpul, orangnya tidak ada. Gitu. Kalau NU gampang kumpul, orangnya banyak, tapi susah baris, katanya organisasinya tidak rapi. Itu dulu. Tapi sekarang di bawah Bapak Ki Haji Panji Taufik, saya saksikan sendiri Kabupaten Sumeneb sampai ranting-ranting dan anak ranting, NU rapi organisasinya. Alhamdulillah. Ya.
Tadi pagi saya bilang sama Pak Bupati saat sarapan, tidak salah kalau orang bilang Muslim terbesar itu di Indonesia, betul. Sekarang Indonesia ini jumlah Muslimnya 240 juta hampir. Itu tidak termasuk orang Madura yang bininya 2 tidak terdaftar. Ada orang Madura yang bininya 2. Itu tidak terdaftar gitu. Nah, jadi Muslim terbesar itu Indonesia. Saya keliling sana kemari, tadi diceritakan ke Afghanistan, ke Eropa, ke Amerika, ke Selandia Baru, ke Australia, kemana-mana saya keliling. Mereka akan bilang, Masya Allah, antumul Indonesiun, aktsarul muslimina sya'ban. Anda orang Indonesia ini katanya Muslim terbesar di dunia. Mereka hormat. Lah, Muslim terbesar ini di Indonesia yang hampir 240 juta, itu yang terbesarnya NU. Kalau tadi disebut itu statistik yang resmi 110 juta, itu juga belum memasukkan orang Madura yang bininya 2. Kalau memasukkan yang bininya 2, yang anaknya lebih, NU ini sekarang sudah 130 juta, Pak. Terbesar di dunia. Makanya tidak ada entitas, golongan, organisasi sebesar Nahdlatul Ulama di dunia, bahkan di akhirat. Lah maka nanti penghuni surga paling banyak itu orang NU. Lah orang NU itu paling banyak Jawa Timur. Jawa Timur paling banyak Madura. Madura paling banyak Sumeneb. Jadi nanti ya orang di surga itu paling banyak orang Sumeneb. Jangan-jangan nanti bahasanya bahasa Madura di surga. Begitu masuk surga, ngiring. Begitu sampai sana, ini sebenarnya saya di surga apa di Gapura? Ini kata. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, sampean saya ini beruntung karena ditakdirkan, alhamdulillah lahir jadi orang NU. Betul. Kenal ulama, cinta ulama, itu bersyukur, Pak. Dan bersyukur alhamdulillah lagi kita punya pemimpin ya di Indonesia, bahkan sampai di kepala desa ini bikin acara rokat, apa namanya? Rokat itu, selamatan desa. Saya baru tahu selamatan desa itu kalau tulisannya Madura Disa. Disa, ya. Disa, ya kan? Iya. Orang Madura itu banyak hamesnya. Omben. Betul ya? Saya tidak tahu kalau ngaji tabat yada, jangan-jangan tabat yada. Itu hames semua itu. Alhamdulillah kita punya kepala desa, Masya Allah, bukan saja cinta NU tapi cinta agama. Punya bupati cinta NU, cinta agama, ini penting. Sebab kata para ulama, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu, rakyat itu sesungguhnya bagaimana perilaku beragamanya tergantung perilaku pemimpinnya. Kalau pemimpinnya senang ngaji, senang ulama seperti Pak Kepala Desa ini, insya Allah rakyatnya orang Gapura yang misalnya panjenengan semua ini insya Allah senang ngaji, senang ulama. Allahumma amin. Coba bayangkan kepala desa begitu selamatan desa bukan ngundang kiai, orkes. Maka tidak akan jauh rakyatnya begitu. Jadi itulah kata para sosiolog, masyarakat itu sesungguhnya tergantung para pemimpin. An-nasu ala dini mulukihim. Saya sudah berkeliling banyak dunia. Ungkapan Ibnu Khaldun ini sangat terkenal. An-nasu ala dini mulukihim. Itu yang mengatakan, mempopulerkan adalah Ibnu Khaldun, sejarawan. Jadi katanya, kata Ibnu Khaldun, masyarakat, rakyat tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya Islam, rakyatnya Islam. Kalau pemimpinnya Islamnya itu Syafi'iyah, madhabnya insya Allah rakyatnya Syafi'iyah. Contohnya Indonesia ini.
Kalau nanti Syiah bahkan seperti di Iran, nanti rakyatnya Syiah. Bahkan lebih dalam lagi, kalau pemimpinnya senang ibadah, cinta ulama, insya Allah rakyatnya senang ibadah, cinta ulama. Nah, saya lihat misalnya, ada pemimpin yang dulu cinta ulama itu terkenal, Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, saya senang baca kitab-kitab sejarah. Ada sejarawan yang menulis buku dari Mesir, itu namanya Ahmad Amin. Dia menulis buku sejarah Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Bagaimana Islam di masa Nabi dan sahabat, dia tulis buku namanya Fajrul Islam. Bagaimana masa tabi'in, tabi'in, dan pada masa Imam A'immatil Arba'ah, dia tulis Duhal Islam. Nah, bagaimana kemudian sesudah abad keempat, dia tulis namanya Zuhrul Islam. Itu kalau di Madura yang ada beda. Fajrul Islam itu kalau pilkada serangan fajar. Betul ya? Kalau Duhal Islam serangan duha. Itu karenanya banyak orang yang katanya walaupun mengeluarkan sesuatu pada saat fajar alias serangan fajar, ternyata kalah dengan serangan duha. Yang serangan duha kalah dengan serangan duhur. Ini namanya politik isitas. Ada politik identitas, ada politik isitas. Politik isitas itu ya serangan fajar, serangan duha, serangan duhur. Ini buat bahannya Pak Fonji Taufik. Nah, ini kata para sejarawan, itu setiap kali setiap kali pemimpinnya cinta agama seperti Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu dulu dia mengeluarkan apa yang disebut dalam bahasa kitab itu Jirayatul Faqihi wal Mutafaqih. Jirayatul Faqihi wal Mutafaqih itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi dulu zaman Harun ar-Rasyid begitu cintanya dia pada agama, para ulama, para santri itu tiap bulan gajinya dari negara, Pak. Jadi kiai itu sudahlah ngajar ngaji saja. Santri itu sudahlah belajar ngaji saja. Makannya, gajinya dari negara. Kenapa bisa begitu? Apakah karena negaranya kaya? Negara kaya kalau pemimpinnya tidak cinta agama, tidak akan mengalokasikan dana buat para santri dan kiai. Betul apa betul? Tapi kalau negara kabupatennya kaya, pemimpinnya, kepala desanya cinta pada agama, insya Allah diberikan untuk para ulama dan para santri. Nah sekarang kan tidak, negeri kita belum mampu seperti zaman Harun ar-Rasyid, belum mampu seperti di Saudi, seperti di Maroko. Saya ke Maroko, 3 kali ke Maroko saya. Ya, dulu diundang seminar, menengok anak-anak NU yang belajar di Maroko. Anak NU kalau kuliah di Maroko itu rata-rata jurusannya agama. Kalau kuliah di Jepang jurusannya nuklir. Kalau kuliah di Kanada saya tengok itu jurusannya ya ilmu tentang tambang. Beda memang. Kalau ke Mesir, ke Maroko, ke Turki, ke Sudan itu Yordan, Syria, Libanon, anak NU kalau kuliah itu sarjananya begitu lulus, sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Sarjana agama. Tapi di sana di Maroko, ya sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah itu rupanya kuliah gratis orang Maroko itu. Rajanya luar biasa. Dari SD Pak Kiai sampai tingkat doktor tidak ada yang bayar. Saya membayang kapan Indonesia bisa begini. Ya maklum, Maroko penduduknya hanya 40 juta. Bandingkan dengan Indonesia 280 juta.
Madura, di Pulau Madura tadi saya ngobrol dengan Pak Bupati, di Madura saja jumlahnya hanya 4 juta. Tapi ini Madura KW1, yang KW2 di sana-sana itu banyak sekali Madura. Mungkin saya mau tanya, lebih banyak Madura KW1 yang di sini atau Madura swasta yang di luar itu? Hah? Banyakan situ. Lah ngurus yang KW apa? Yang ngurus rakyat 40 juta memang tidak seberat ngurus rakyat 280 juta. Di Maroko sekolah gratis. Di Saudi, Masya Allah, negaranya itu saking makmurnya, itu tukang adzan di kampung sampai tingkat pusat digaji. Muadzin itu Pak Kepala Desa. Mana Pak Kepala Desa ini? Tukang adzan itu di Saudi, itu yang adzannya jelek di kampung, gajinya 4 juta. Itu jelek adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 juta, Bu. Itu tadi yang selawatan suaranya bagus, kata saya salah lahir dia. Kalau saat lahir di Saudi, suara model tadi itu yang selawatan, itu paling minim 10 juta sampai. Iya. Jadi kalau adzannya bagus naik 10 juta, naik lagi 15, naik 20, paling top itu adzan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Raja di Riyadh. Sampai mau tahu berapa gajinya itu di Masjidil Haram? Tahu tidak? 50 juta. Makanya beda adzannya, penuh penghayatan. Kalau adzan di Gapura ini muadzinnya penuh pengharapan. Di sana adzannya penuh penghayatan. Coba sampean coba haji umroh. Nikmat apa tidak adzannya? Nikmat apa tidak? Nikmat. Maka orang tuh walaupun haji umroh ingin balik lagi, nikmat tawaf, memandang Ka'bah, sholat, dengar adzannya saja nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau di Mekah 50 juta. Di Gapura saya tidak tahu itu. Ya Allah, belum lagi kalau ngimam. Wah, imam di sana itu Saudi saking kayanya. Imamnya itu Imam Sudes yang kena senior, gajinya sekarang hampir 500 miliar, 500 juta. Mobilnya 2, istri jangan ditanya. Imam yang baru-baru itu 200 juta. Makanya kalau kita umroh Ramadan, saya pernah umroh Ramadan berkali-kali. Itu kalau sholat itu 1 malam 1 juz 2 jam, imamnya tidak ada lupanya, Kiai. Khusyuk sholatnya. Karena tak lagi mikir beras. Nggak lagi mikir beli lauk, bayar sekolah. Khusyuk sudah. Begitu takbir, Allahu Akbar, 400 juta. Khusyuk. Begitu selesai Fatihah baca surat, Masya Allah. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bengong. Masya Allah. Ini kalau negaranya kaya, pemimpinnya cinta agama. Nah, bahkan anak-anak kecil itu, seperti kecil-kecil, itu ngaji dikasih duit, Pak. Yang gede-gede ngaji itu, di Mekah saya lihat sendiri, syekhnya duduk begini. Banyak orang-orang kaya yang senang sama ahli ilmu. Sama seperti orang Madura, kalau ketemu ahli ilmu salaman, Masya Allah. Maka cincin saya yang sebelah kanan saya copot ini. Karena tadi salaman capek, ketarik-tarik. Saya pakai di kiri saja, Kiai. Masya Allah. Di sana itu kalau ada orang ngaji, baca kitab, itu orang kaya, penguasa senang. Karena inilah sesungguhnya yang menghidupkan agama Allah. Kita mengenal agama Allah, agama Islam dari ulama. Betul apa betul? Sampean bisa ngaji Quran, akhlaknya bagus dari Pak Kiai. Makanya harus bersyukur dengan keberadaan Nahdlatul Ulama, organisasi yang berdiri, didirikan oleh para ulama dari pesantren untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kita harus bersyukur, Pak. Ini saya katakan dalam mukaddimah saya tadi, alhamdulillahilladzi ja'ala Nahdlatul Ulama jam'iyatan mubarakatan tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama ini jam'iyatan mubarakatan tayyibah, organisasi yang diberkahi, yang bagus. Laksana pohon ditanam 100 tahun yang lalu oleh para muassis, oleh para pendiri, diawali oleh izin Syekhona Khalil Bangkalan, lalu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mendirikannya, sudah 100 tahun. NU 100 tahun bukan berkurang tapi bertambah, alhamdulillah. Makanya saya mohon panjenengan semua, ya, persis yang dikatakan tadi oleh Kiai Taufik, ya Kiai Panji Taufik, ayo sabar, sabar. Di NU harus sabar, kalau baru gerimis dikit sabar. Sabar nggih? Sabar, jarang-jarang hujan, hujan ini berkah. Nanti kalau sudah besar sekali hujannya baru berhenti ngajinya. Betul? Lanjut. Lah NU ini bagaimana tidak berkah? Di mana-mana organisasi itu jarang yang bertahan lama, Pak. Mohon maaf, saya tidak perlu menyebut organisasi lain. NU sajalah. NU ini sekarang seluruh Indonesia cabangnya berdiri. Di dunia itu PCI NU berkibar. Nah, ini NU bisa besar. Tadi persis yang disampaikan oleh Pak Ketua Cabang itu, karena kita kompak. Dari ranting sampai PB. Kompak itu, kalau bahasa orang sekolahannya koheren. Koheren itu kompak. Kenapa bisa kompak? Karena NU ini selalu menggunakan falsafah yang diajarkan oleh Syekhona Khalil, falsafah tongkat. Karena dulu Syekhona Khalil ketika memberi izin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU, beliau memberikan tongkat. Ini kata para ulama isyarat bahwa NU harus satu komando. Tongkat itu harus satu komando. Satu komando artinya ya panjenengan yang diranting pengurus NU,
harus nurut sama MWC. Yang MWC harus taat nurut sama PC. PC harus taat sama PW. PW harus taat sama PB. Jangan terlihat NU ribut. Ini kenapa kalau sampai ribut? Biasanya kalau ribut, yang diributkan tidak jauh dari urusan dunia. Kalau akhirat tidak akan diributkan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, fa innal akhirata wasi'ah la muzahamata fiha. Kalau akhirat itu luas, tidak akan orang berebut akhirat. Yang ada berebut itu pasti dunia. Sifat dunia itu dayyiqah zahmah. Wa dunya zahmah, dunia itu sempit. Makanya sifat dunia, orang rebutan jabatan, rebutan duit, rebutan bene, itu dunia. Ya, itu karena sempit, ya mereka kemudian berebut. Saudara-saudara, imam masjid walaupun tidak ada gajinya, kalau berebut berarti yang diperebutkan dunia. Loh, tidak ada gajinya Pak imam masjid? Iya, tapi gengsi. Orang berebut jadi imam karena gengsi. Gengsi itu dunia. Betul betul. Lah iya. Loh saya kan kalau jadi imam masjid, kalau diundang tahlil berkatnya 2. Akhirnya berkat juga ujung-ujungnya. Nah, NU begitu. Maka kita harus taat warga NU kepada pemimpinnya. Sebab apa? Kita tidak akan pernah bisa besar melewati 100 tahun pertama ini kecuali karena pertama hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nahdlatul Ulama. Ini NU yang mendirikan wali. Sampean percaya NU ini yang mendirikan para aulia, para wali. Ya, para wali itu pertama dari pengasuh pesantren dan juga para wali karena mereka adalah orang-orang yang mendoakan NU. Tidak ada Pak. Saya ke Amerika mau cerita ini, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Waktu saya ke Amerika kira-kira 3 bulan yang lalu lebih, saya bertemu dengan imam besar orang Islam di Amerika, tapi asalnya dari Afro-Amerika, orang Amerika tapi keturunan Afrika. Namanya Imam Musadrame. Nah, dia bertanya tentang NU. Tolong jelaskan saya tentang Nahdlatul Ulama. Oh, saya jelaskan. NU ini dulu didirikan oleh para ulama-ulama Indonesia. Jebolan Haramain, alumni Mekah Madinah, khususnya Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Bishri Sansuri beserta yang lain-lain. Apa inti fikroh pemikiran NU? NU kata saya intinya organisasi yang mengajak umat untuk berpikir moderat dan toleran. Itu yang inti. Moderat itu dan toleran artinya tidak kaku dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Yang mengajarkan kepada umatnya ya cinta pada tanah air. Karena tanah air ini bagian daripada anugerah Allah. Sampean dan saya ini tidak pernah bisa milih lahir di mana. Alhamdulillah Allah takdirkan sampean lahir di Sumeneb. Negaranya namanya Indonesia. Ya sudah disyukuri. Nah, akidahnya apa? Akidahnya saya katakan mengikuti tauhidnya Imam Asy'ari dan Maturidi. Fikihnya mengikuti imam madhab 4 khususnya Imam Syafi'i. Tasawufnya mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ini NU kata saya. Berapa anggotanya? Begitu saya jelaskan anggotanya, kitab-kitab ulamanya, ini langsung seketika selesai saya bertemu, ini imam besar, ini ulama di Amerika, langsung bilang di konsul jenderal, kalau gitu Kiai, Pak Dubes, Pak Konjen, saksikan sekarang ini NU dapat 2 anggota baru. Siapa? Saya dan istri saya.
Imam besar di Amerika begitu dengar NU indah seperti ini, mereka langsung bilang saya masuk NU. Oleh karenanya kalau ada orang yang benci NU ini pasti tidak paham NU. Atau kalau ada orang jadi pengurus NU nyesel, kapok. Saya mau tanya, di Sumeneb ini ada nggak orang kapok jadi pengurus NU? Tidak ada kan? Ya, ada juga. Kayak kapok saya jadi pengurus NU. Lebih enak ngurus BMT. Ada duitnya katanya. Tidak boleh. Walaupun ngurus BMT ini, BMT-nya juga diurus buat NU. Alhamdulillah. Lah, saya katakan begini. Man u'tiya nahdlatal ulama thumma ra'a anna ghairaha khairan minha faqad adzama saghiran wa saghara aziman. Barang siapa orang kok dianugerahi Allah jadi pengurus NU, khidmah di NU, ngurus umat NU dari tingkat ranting, anak ranting bahkan sampai PBNU misalnya, kok sudah diamanati Allah khidmah di NU, kok nyesel? Dia bilang summa ra'a anna ghairaha khairan minha. Dia lihat kok lebih enak di luar NU. Berarti orang ini faqad adzama saghiran wa saghara aziman. Orang ini menganggap sesuatu yang kecil dia besarkan dan sesuatu yang besar dia kecilkan. Kenapa? Karena NU ini khidmah di NU besar. Jangan sampean anggap kecil. Saya hidup organisasi yang saya mau hanya dua. Pertama, nomor satu Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang saya belum lahir itu bapak saya sudah Rais Syuriah. Bapak saya itu wafat Rais Syuriah NU. Ya, bapak saya di Jakarta. Wafat masih sebagai Rais Syuriah NU. Ya. Keluarga besar saya NU. Rais Am PBNU Kiai Ma'ruf Amin, kakaknya ibu saya, Wa. Pak Wapres, Wa. Ya NU saya. Lah, kalau ditarik ke atas tadi kata beliau, Kiai Hasyim Asy'ari muridnya Syekhona Khalil, kan begitu. Syekhona Khalil murid buyut saya, Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu biar bagaimana nyambung sanad keilmuan ulama NU yang sampai Madura ini semua ke Syekhona Khalil. Maka sampean panjenengan dengan saya ini saudara NU dari sebelum lahir, Pak. Dari sebelum lahir NU. Maka organisasi yang saya mau khidmah pertama hanya NU, kedua MUI. Karena MUI payung besar, itu harus dirawat. Kalau tidak diurus NU nanti diambil orang. Betul? Ya, NU. Tapi karena sekarang saya sudah sibuk jadi waketum PBNU, di MUI saya sekretarisnya Pak Kiai Ma'ruf, di sekretaris Dewan Pertimbangan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Pusat Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf, mantan Rais Am. Saya sekretaris, tapi saya sibuk sekarang sudah di NU, muter Pak. Muter Bu. Jarang pulang saya. Pulang itu kadang naruh baju kotor pergi lagi. Ini nanti 5 hari saya Jawa Timur. Saya itu kadang kangen sama anak saya yang kecil tadi itu. Saya punya anak kecil. Ya Allah kangen. Kalau lihat anak kecil saya ingat anak saya. Saking kangennya saya sama anak itu. Begitu pulang pengen gendong anak sering keliru gendong istri. Gitu. Masya Allah. Mungkin orang lihat tuh enak katanya jadi pengurus PBNU, di sana disambut, di sini disambut kata Kiai Panji. Coba sampean sini duduk gantikan saya. Capek. Jarang ketemu bini saya. Alhamdulillah. Lah ini khidmah luar biasa. Tapi kemudian jangan pernah berpikir enak di PB, enak di PW, enak di PC. Ranting ini susah, urunan khidmah. Loh memang NU itu isinya mandiri. NU gagah itu karena kemandiriannya, bukan minta-minta. Ini bendera dari mulai tadi pinggir jalan sampai sini. Ini bukan sumbangan Pak Bupati, bukan kan? Nah memang begitu, NU ya dari bawah. Kalau Bupati mau nyumbang, alhamdulillah. Kalau tidak kebangetan.
Kalau ada orang jadi anggota dewan dari fraksi PKB, P3, PDI mau nyumbang silahkan. Tidak nyumbang NU gagah, tidak nyumbang tidak apa-apa, tidak kita pilih. Begitu ya? Lah iya. Lah NU tuh gagal, lebih besar NU ini daripada partai politik. Maka saya bilang orang NU boleh berpartai apa saja. Karena NU harus mengayomi, Pak. Betul. NU tidak boleh dimiliki satu partai. Kalau dimiliki satu partai berarti NU lebih kecil dari partai itu. Padahal NU lebih besar dari semua partai. Setuju? Nah iya, NU, Pak. Saya bilang begini, pakai bahasa guyon, bahasa Arab Pak Kiai. La ba'sa antakunu PKB-an. Tidak masalah orang NU itu ada yang nyoblos PKB. Wa PDI-an. Dan nyoblos PDI. Wa P3I-an. Nyoblos apa namanya? P3. Wa Golkarian, nyoblos apa? Golkar. Wa Nasdemian. Walakin la tatakallafu, tapi jangan pernah Anda memaksa antaja'ala nahdlatul ulama, menjadikan NU tahta rijalin PKB-iyin wa PDI-iyin wa Nasdemiyin wa P3-iyin. Tapi Anda tidak boleh menjadikan NU di bawah PKB, P3, Golkar, PDI dan lain sebagainya. Kenapa? Ini organisasi besar, lebih besar dari semuanya. Suara NU ada 130 juta saudara-saudara. Betul betul. NU besar. Makanya orang tanya katanya, ini NU capresnya siapa? Tenang aja, NU itu belum ngomong, masih santai sekarang. Belanda masih jauh, betul? Ah, iya, santai saja. Yang penting NU itu nanti punya presiden, begitu saja. Iya, kalau presiden tidak peduli sama NU, NU tidak peduli sama presiden. Betul apa tidak? Lah NU itu begitu. Kalau gubernur tidak peduli sama NU, NU biasanya tidak peduli sama gubernur, kan begitu? Kalau bupati tidak peduli sama NU, NU tidak peduli sama bupati. Kalau camat tidak peduli sama NU, NU biasanya tidak peduli sama camat, termasuk kepala desa. Kalau kepala desanya tidak peduli pada NU, biasanya NU tidak peduli pada kepala desa. Tapi karena kepala desa Gapura ini baik sama NU, insya Allah warga NU cinta sama kepala desa. Amin. Maka doakan kepala desa kita ini kalau bisa umurnya panjang. Sampai kiamat, Pak. Yang lain sudah mati masih hidup sendirian. Bingung Pak kepala desa ini katanya. Dulu Kiai Hamid Pasuruan, Allah yarham waliullah, dimintai doa orang datang pada Kiai Hamid. Pak Kiai nyuwun pandongane supados kula niki umure panjang. Senyum Kiai Hamid. Pak Kiai, saya minta doanya supaya saya umurnya panjang, kata Kiai Hamid. Kok begitu? Iya Pak Kiai. Ya wis, kowe tak dongakno umurmu ben dawa tekan kiamat. Wong wis do mati kabeh, kowe masih urip dhewekan. Didoakan begitu bingung. Tapi insya Allah baik Pak Kepala Desa ini. Hadirin, jadi ini apa concern daripada ulama NU sejak dulu pada NU? NU itu ulamanya cuma satu, karena ulama itu pewaris para nabi. Saya katakan fa'idha kana la rutbata fauqan nubuwah fala syarafa fauqa syarafil wirathah litilkar rutbah. Jika derajat paling tinggi itu adalah derajat kenabian, maka tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi selain mewarisi derajat pewaris para nabi, yakni para ulama. NU didirikan ulama, ulama pewaris nabi. Nabi itu yang dipikirin umat, maka ulama juga yang dipikirin umatnya. Maka bapak-bapak, NU harus begitu. Kalau melihat umatnya kok tidak bisa ngaji,
NU diranting, coba bikin madrasah, bikin pengajian, bikin pesantren. Umatnya nggak punya duit, butuh duit untuk dihutangi, kasih modal. NU bikin BMT, kan begitu? MWC bikin BMT, coba dikasih modal. Kalau orang desa Gapura, kecamatan Gapura maju, insya Allah yang seneng kan kita juga NU. Kalau mereka usahanya jalan dengan BMT itu dikasih modal, insya Allah kalau nanti NU bikin acara, yang nyumbang ya ini orang NU semua. Saya dari Cilacap setengah bulan lalu dari Cilacap. Ada Cilacap ini koin NU-nya hebat. Sebulan Cilacap, Pak Kiai Panji, itu koin NU dari masyarakat 1,5 miliar. Satu kecamatan dapat 200 juta. Maka kantor MWC di Cilacap tidak ada yang jelek. Nah, kalau nanti di sini MWC Gapura, PCNU bisa itu, dikasih saja kaleng koin NU. Itu sekecamatan 200 juta kali 20 berapa tadi itu? 24. Ya katakanlah belum 200 juta lah. Ini tadi katanya ada 24 MWC, satu MWC itu bisa 100 juta dari duit kaleng itu. Itu pulang belanja. Sampean ibu-ibu sisa duit masukkan. Sisa duit masukkan. Kan begitu kan? Nah, ini kalau dikumpulin 100 juta kali 24 MWC 2,5 miliar. Ini uang yang besar. Kalau NU gagah sebulan, ketua PC bisa mengumpulkan gini, nanti uangnya buat bangun kantor PC, bangun kantor MWC, bangun kantor ranting, madrasah, TPA. NU gagah. Ya. Orang hanya lihat Muhammadiyah kampus. Tidak tahu kalau NU jauh lebih besar dari Muhammadiyah. Kalau bisa begini hebat. Tidak perlu nanti pengurus NU itu mengemis-ngemis bawa proposal sama orang-orang kaya, para politisi. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Tidak perlu, gagah. Ranting bisa mengumpulkan uang 10 juta, 5 juta, PC bisa total 2, sekian. Kalau bisa begini, orang akan hormat. Karena biasanya memang orang jadi rendah itu karena duit, Pak. Ada ungkapan begini dalam kitab Ihya. Wa fasadur ra'aya bi fasadil muluki wa fasadul muluki bi fasadil ulama'i wa fasadul ulama'i bihubbihimul mala wal jaha war riyasa wa fasadur ra'aya, rusaknya perilaku rakyat ini bifasadil muluki, karena rusaknya perilaku para pemimpin. Jadi rakyat itu ngikuti pemimpin lah. Kalau pemimpinnya tidak membina rakyat, rakyatnya rusak. Ya, sampean kalau apa-apa ukurannya duit rusak. Tadi serangan fajar kalah dengan apa namanya? Serangan duha. Kalau ini terus rusak, Pak. Nanti akhirnya orang mau jadi bupati, gede-gedean ngasih amplop. Kalau dia keluar banyak, begitu jadi bupati atau gubernur atau apa, akhirnya bukan berpikir bagaimana aspal jalannya berkualitas, bagaimana mengembalikan modal kampanye. Betul apa betul? Lah iya. Lah di bawah ini masih begitu kadang-kadang. Begitu milih calon pemimpin, kepala desa, ya, yang dipilih yang amplopnya gede. Di sini pasaran berapa kalau jadi kepala desa? Hah? Begitu amplopin kepala desanya sambutan, Masya Allah salamnya belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kepala desa. Ditanya sama Kiai PB, lo kok bisa kepala desa begitu jadi lurah, kepala desa? Apa tidak ada yang lebih santri yang soleh? Kepala desa ini Pak Kiai katanya, walaupun salamnya tidak fasih, salamannya fasih. Yang fasih salamannya katanya. Wah repot ini. Akhirnya dana desa kemudian diambil.
Lah, ini kan rusak. Lah, rakyat rusak ya karena rusak pemimpin. Pemimpin rusak karena rakyat juga sampai minta salamannya yang fasih. Nah, maka pilih kepala desa yang soleh, yang kalau insya Allah dari wajahnya soleh. Amin ya. Ini kepala desa siapa namanya ini? Haji Khalis, insya Allah dari wajahnya saya lihat termasuk warga desa Gapura ini soleh semua Pak Kiai. Kelihatan ini dari wajahnya Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya. Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana sampai. Nah, wa fasadul muluki, tapi jangan salah kata Imam Ghazali, raja itu rusak perilakunya, pemerintah itu rusak, aparat itu rusak, politisi itu rusak, anggota dewan itu rusak perilakunya. Ternyata rusaknya perilaku para pejabat, aparat, pemimpin, politisi, hakim, jaksa, Polri, TNI, kenapa mereka bisa rusak? Bifasadil ulama'i, karena rusaknya perilaku para ulama. Loh kok apa hubungannya? Lah iya, ulamanya tidak menegur, tidak menasehati, tidak mengingatkan. Kalau masih ada ulama, ulama mengingatkan, Pak Bupati yang baik begini, Pak anggota dewan yang baik begini. Ulamanya harus ikhlas. Tapi bagaimana ulama mau didengar nasihatnya? Wong ternyata ulamanya juga perilakunya rusak. Lah kenapa rusak? Kebanyakan proposal. Kata bupati, kata anggota dewan, bagaimana kiai itu nasihati sampean? Bagaimana saya mau dengar nasihati saya? Wong wajahnya saja wajah proposal. Nah, makanya ulama itu harus gagah, harus terhormat. Ya. Karena ulama itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, laksana garamnya negeri. Sumenep ini kan pulau garam ya. Garam itu untuk menggarami makanan semua enak. Ulama itu seperti garam, kata Imam Ghazali. Dia harus ada di seluruh makanan dan membuat makanan itu ada dan enak. Pejabat kalau kumpul sama ulama, mestinya ulama membuat baik pejabat itu. Ulama kumpul dengan rakyat, rakyat jadi baik. Itulah fungsi ulama. Ya ma'syaral qurra, ya milhal balad, ma yuslihul milhu idhal milhu fasad. Ya ma'syaral qurra, wahai para ulama, ya milhal balad, wahai garamnya negeri, ma yuslihul milhu, bagaimana garam bisa menggarami negeri, idzal milhu fasad, kalau garamnya rasanya sudah pahit. Kalau garam rasanya pahit, enak apa tidak dimasukkan ke makanan? Tidak. Maka ulama ini penting. Maka tolong panjenengan ya semua, ini kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, pengurus PC, ranting, MWC, dijaga supaya jadi ulama yang benar. Kalau ulama sudah ikhlas ngaji, ngajar di pesantren, jangan ditarik-tarik ke politik praktis. Nah iya, mendoakan saja. Doa pun insya Allah dikasih amplop. Tidak usah ikut-ikutan, betul? Nah iya. Saya itu bilang harus baik semua pada calon gubernur, baik semua. Nanti kalau kita dukung salah satu calon gubernur, nanti tadi ya ulama itu tidak didengar. Oh itu bukan pendukung saya, kemarin pendukung yang sana, kan begitu? Saya harus pintar, nasihati. Nah, saya tidak mau saya. Ya sudah saya begini saja. Dengan begini saya bisa ngomong bebas, semua menghormati. Kenapa? Harus ada ulama-ulama yang menjadi garamnya negeri, bisa memberi nasihat kepada siapapun. Karena kalau ulamanya benar, ulamanya baik, seperti garam, dia akan menggarami para pejabat pemimpin. Insya Allah kalau pemimpin, pejabat, kepala desa baik, insya Allah rakyatnya juga baik. Allahumma amin. Tidak terasa sudah 1 jam saya ngomong. 1 jam ya? Capek kan? Yang dengar capek belum? Yang ngomong capek. Saya harus ke Surabaya. Surabaya pengajian, nanti nyambung ke Pasuruan, nyambung ke Lamongan. Doakan saya sehat. Amin.
Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.